Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian yang katanya paling terupdate, terkini, dan terjujur. Dan bukan review. Tapi gue yakin nih orang-orang langsung pengen nanya sini. Kok Ya begini penonton ya? iya, Kok kok begini satu ya? kamera doang. Kenapa nih? Gak ada sih, pengen nyoba aja biar lu gak capek gitu. Kita nyoba juga. Kan Kiri kanan. boleh dong. Iya. Boleh. Siapa tahu dia nontonnya pakai ini kan, monitor yang gede itu kan. Di lebar gitu dong. Jadi lebar jadi kayak gini. Ya gitu ya. Tapi buat yang expect ini apa namanya macam-macam ya, sebentar kita ngomongin dulu ya. Ini kita tuh kemarin udah masuk tuh ke Jagat Review akhirnya ya. Yes. Jadi itu kemarin pada nanya, gue liat tuh kok lama banget sih tujuannya. Tujuannya apa nih? Apa ada yang di-cut? Nggak ada. Emang beliau itu punya video banyak sekali sebenarnya. Dan udah ngumpulin podcast banyak dia. Jadi Iya. kita tuh yang ya antrian terlama lah. Antrian terlama lah gitu. Emang begitu sebenarnya yang cara konten kreator yang sehat ya. Iya, enak jadinya ya. Iya, jadi tinggal naikin aja gitu. Sebenarnya gitu ya, karena emang ya lu silakan nonton aja lah. Ada banyak hal lah. Dan banyak yang ngomong gini di. Banyak kan Om Deddy yang ngomong daripada ini ya emang. Ya konten dia juga sih. Iya enggak, lebih ini sih. Kalau gue yakin tuh enggak dari kemarin tuh soalnya gue liat di podcastnya itu dia banyak nanya orang, tapi kayaknya dianya nggak ditanya gitu. Menurut gue tuh karena kehidupannya dia ya. Sebenarnya tuh hal-hal yang udah kita tuh lumayan tahu. Ada beberapa yang baru tahu di podcast itu ya, cuman udah tahu gitu. Gua pengen ngasih lihat nih sisi lainnya atau ya bagaimana caranya Deddy Irfan menjadi Deddy Irfan sekarang. Gitu. Iya. Dan kita juga sebenarnya kita nggak terlalu spesial loh. Iya nggak tahu spesial banget. Spesial di kalian doang. Iya. Iya, kayaknya kalau nanya kehidupan soal kita ntar nggak seru ya. Nggak seru. Karena banyak kan kehidupannya sedih sih. Ntar jadi podcast sedih ya. Cuman ya udah ya ngomong sedih-sedih juga. Ya, ini ada juga yang berita sedih sekali. Betul nih, sedih sekali ini nih. Kemarin nih sampai ada yang bikin pers yaitu BSSN ini atau Badan Siber dan Sandi Negara. Sebenarnya kalau dari nama tuh berat banget ya. Keren. Cyber itu berarti kan internet. Iya, teknologi. Sandi Negara nih berarti kan ada berita, emang ada tuh pesan-pesan negara ke mana lah gitu ya, instansi itu yang emang nggak boleh tahu lah orang. Iya, data yang nggak bisa keluar lah. Nggak boleh keluar lah, jadi harus secure dong. Betul. Harus secara keamanan aman dong. Iya. Cuman ternyata kemarin ini tuh ada masalah lah. Awalnya tuh dari imigrasi katanya pada lama. Iya, datanya nggak bisa diakses gitu kan. Jadi yang mungkin belum tahu tuh kita tuh kemarin kayak kita contohnya ke Taiwan tuh ya udah. Kalau mau imigrasi ya pakai paspor dan paspor itu bener-bener tempel doang gitu kan. Keren banget tuh sebenarnya. Jadi kayak tempel, scan, selesai gitu. Tapi yang nggak kalian tahu adalah di dalam prosesnya itu saat nge-scan dia tuh manggil atau nge-get ke servernya. Betul. Nah inilah permasalahannya kemarin. Nah katanya ini tuh kemarin tuh ada namanya ransomware bernama Braincheaper ya. Braincheaper. Ya ini tuh dia nyerang ke sistem storage sih. Betul. Jadi storage ya kemarin hilang file sistemnya. Itu bukan isinya gitu. Kalau isinya hilang juga, mampus. Itu ada satu orang tuh yang ngetik-ngetikin tuh satu-satu, mampus. Ketik ulang ya. Iya, ketik ulang gitu. Jadi inilah permasalahannya gitu ya. Ini nggak cuma imigrasi doang, tapi sampai layanan publik. Ya banyak banget ini karena emang data negara kan. Iya. Apa sih namanya PDSN? PDSN. Bukan. Apa sih web? Ini lupa deh. PDNS. PDNS ya, PDNS. Nah, yang kesalahannya adalah yang nggak lu tahu adalah PDN dan PDNS itu sebenarnya beda. Jadi ada pusat data negara dan pusat pusat data nasional dan pusat data nasional sementara. Nah, yang sementara ini sebenarnya cuma ada dua. Di Jakarta dan Surabaya gitu ya. Nah, ini luar biasa memang udah gitu. Yang ngerjain adalah Telkom. 2017 ya. Telkom itu website kehack. Luar biasa. Jadi yang ngerjain nih data orang-orang penting ya. Udah kehack juga, udah pernah masalah. Websitenya aja nggak diberesin, bisa menang loh itu saat tender-tender, kok bisa gitu kan? Ini bahkan ya sampai Menkumham ya, alias tangan kiri Pak Jokowi yaitu si siapa namanya? Yang lupa gue namanya. Lashona Lawli ya. Jadi akhirnya servernya itu dipindahin sementara pakai AWS dulu. Oke. Pakai Amazon Web Service lah. Ini sebenarnya hal yang common lah untuk yang. Tapi kalau ngomongin Bang, datanya dikeluarin enggak, karena emang AWS itu tuh terkenal. Kenapa Amazon itu nomor 1 harganya sekarang kalau lihat valuasinya? Ya itu karena ini emang dia tuh aman banget. Ya udah terpercayalah, banyak yang gunain juga AWS. Iya, gitu. Banyak yang gunain. Jadi nggak masalah. Nah, cuman masalahnya adalah kalau ngomongin tadi ini balik ke PDN, Pusat Data Nasional. Kalau dibandingin sama Amerika,
Luar biasa loh perbedaannya loh. Di Amerika tuh ada satu sebenarnya namanya, tadi gue lupa naro, itu di Utah itu buat yang ininya di kayak keamanannya lah. Itu di Utah ada satu biji tuh. Nah, tapi pusat data nasional tercatat ada 2.772 di seluruh Amerika. Dan itu bukan PDNS, PDN. Itu aja. udah data center, real data center di 2.772. Makanya itulah kemarin kalau lu bilang kayak dua data nasional kayaknya udah cukup, bah enggak. Amerika ya banyak ya. Gitu iya, ya. gitu. Jadi ya dari udah kebayang ya. Enggak, sebenarnya pertanyaannya kemarin si Rodi bagus. Kenapa Indonesia yang kena? Kenapa? Karena memang itu udah cuman dua. Kan sebenarnya banyak itu tuh alasannya nggak cuman kayak biar banyak dan banyak aja gitu. Iya. Tempat cuman lebih ke ini, lu naruh barang nih gampang gini, lu naruh HP nih. Kalau misalnya HP lu bagus banget diincer maling, HP lu taruh laci, cuman di laci yang nomor berapa nih? Betul. Jadi lu ada 100 laci, lu taruh nomor berapa? Nah itu dicek satu-satu. Kalau kambil pun juga ya udah. Iya, gitu. Gak hack pun ya tinggal dihapus, dibalikin lagi. Iya, nah itulah perbedaannya. Ya, data kita agak-agak terlihat gitu ya. Mungkin ada kali pakai lembaran gitu. Iya, enggak kayaknya udah balik ditulis aja lah kan. Iya, karena emang itu sih yang gue lihat sih di Indonesia itu kan selalu kan kayak ini agak ini sih. Digitalisasi sementara untuk keamanan sendiri itu belum bagus gitu. Ya tapi ya udahlah ya. Iya, walaupun data kita ambil ataupun data bocor yang menurut kita apa-apa. Enggak, cuman kalau data ambil ya udahlah, ini kan orang mau pergi, untung kemarin itu tuh. yang repotnya. Iya, untung lama kemarin banget Komputek tuh jadinya. hackernya lagi di Komputek. Hackernya lagi ngeliatin ini keyboard daki kan. Wah, mana nih keyboard yang enak nih ya buat bobol gitu. Lagi liatin tuh dia tuh. Iya lagi. Iya kan gitu kan, dia lagi ngeliatin tuh, wah ada GPU baru. Dia mungkin pakai PSU Tor kan, ya kan. Gak ada yang tahu gitu. Jadi siapa bener juga ya, itu jawabannya kayaknya ya. Ya yang jelas jawaban yang lain adalah vendornya ganti aja lah udah itu. Iya, gitu udah. sih. Tapi nggak mungkin. Karena kan BUMN juga. Temennya. Iya. Jadi kayak kalaupun gue punya proyek, gue pasti minta lu. Iya Gak sih, mungkin bener. orang lain dulu kan. Iya bener sih, bener. Ger lu bisa nggak? Padahal sih nggak bisa. Iya. Bisa. Iyalah. Bener dong. Iya, emang semua tuh soal teman-temanan aja guys. Yang penting kita percaya teman, bukan percaya hasil ya gitu kan. Iya bener. Hasil apa aja, Ya udah, bisa yang diatur penting itu. temen lu percaya gitu. Iya kemarin kalau nggak salah, nah itu juga ada tebusannya ya, nggak tahu tuh 8 juta dolar. 8 juta dolar atau berapa miliar gitu. Triliun. Oh, triliun ya. ya. Wah, 12-an gila. triliun. Cuman ya udahlah. Ngomongin itu emang nggak ada habisnya sebenarnya gitu. Cuman Ya. yang mending kita ngomongin yang baru ini aja. Yes, baru Panas-panasin lagi. panas lagi nih kemarin nih. Wah, luar biasa. Brand yang satu keluarga tapi tidak dekat. Aneh sih. Jadi kemarin ini kan berbarengan ya sama Vista ya. Iya, Vista Tab. Tapi udahlah, ini dulu ya. Kemarin tuh ada satu keluarga, dua abang ya. Dua orang satu keluarga tapi tidak akrab ya. Ya. Karena launchingnya itu makan makanan ya. Iya, Ya waktu udahlah. sama. Waktu sama gitu ya. Udah G99 doang kirain. Ya udahlah. Nah, ini collab-nya sama BMW. Ini gila wing banget kan. Wing. Apakah gue yakin pertanyaannya langsung lompat nih. Apakah si iQOO itu udah selesai juga sama BMW-nya? Enggak, beda. Jadi ada perbedaannya di sini itu. Kalau iQOO itu BMW Motorsport lah ya. Ya, BMW Motorsport. BMW M Motorsport. Iya, Kalau M yang ini Motorsport. Kalau BMW ini Design Works. Kalau Design Works itu yang nggak lu tahu adalah itu dia kayak desainer juga lah. Iya. Gitu. Cuman atas bawahnya BMW gitu. M Motorsport tuh yang lebih tingginya karena buat racingnya. Kalau BMW ya secara general mungkin Tapi kalau tai juga BMW ya. Maksudnya kayak gue kira tuh, gue tuh semenjak ketahui ini kayak BMW emang anjing sih, nyari-nyari duit aja sih. iya bisa aja gitu ya. Iya. Boleh, ini kan beda ikut pakai itu gua tuh, gitu. Iya, jadi kayak bukan BMW-nya. BMW udah lu collab aja tuh sama anak gua juga, tapi lu bisa pakai BMW gua gitu. Pintar dia nyari duit. Keren gitu. Luar biasa emang, pantes mobilnya bagus-bagus ya. Ya udahlah, ini udah di unboxing juga sama salah satu teman kita yang luar biasa itu Sadapin Tekno. Betul. Ini bener-bener spesial banget ternyata dari kayak boxnya. Isinya banyak juga Iya, kan. isinya banyak juga. Di situ tuh dari watchnya itu kayak Watch, BMW iya. gitu. Iya, iya. Walaupun sih gue liat sih itu ala-ala mirip ini loh. Boxnya lu kalau inget ada Tom Brown-nya si Oh iya, si Samsung. Samsung. Itu Iya. mirip sebenarnya kayak cara bukanya. Cuman yang buka Sadapin Tekno emang jadi kayak kurang kelas aja. Jadi nggak fleksibel. Kalau yang Tom Brown kan si siapa namanya? si Putu Reza. Gitu enggak, yang artisnya Darius Oh, Sinathrya Darius, iya, gitu Darius. kan. Wah keren. Dari Sinathrya nih Sadapin Tekno di sini di bawah sini. Sini nih sini. Iya, ini gue masih baik aja nih. Iya. Sini sini. Udah gitu ya. Cuman ya udah, ini bagus juga tuh.
dari jam, lalu ada di charger juga. Iya, charger Tuh, juga. Pakai BMW gitu kan. Komplit sih. Sampai OS-nya juga sama tuh, ada BMW dan aksen-aksen desainnya yang dimana sebenarnya menarik nih karena harganya nggak nambah juga. Masih sama, cuman emang ini kayak limited edition gitu loh. Iya, limited edition. Ya paling udah habis sih ya. Kayak, harusnya sih. Tapi ngomong-ngomong harga sama tuh sebenarnya nggak usah berpuas diri karena Realme pun melakukan hal yang sama sebenarnya. Realme Coca-Cola waktu itu harganya sama gitu. Cuman ya itulah biasanya yang kayak gini-gini tuh akan goib sangat cepat sekali. Jangan harap sih lu bisa dapat kecuali lu udah PO gitu-gitu ya. Untung Realme nggak sekarang ya kalau Coca-Cola ya. Kalau sekarang sih gila sih. Oh iya kalau Realme bodoh banget dia. Iya Realme Coca-Cola lagi ada masalah gini ya, di boykot ya. Waduh mampus. Barang biasa ada pusing. Iya. Kalau Coca-Cola di warung aja sekarang nggak ada yang jual tuh Coca-Cola. Gokil emang hebat ya. Cuman ya udahlah kita beralih dari Infinix ya. Ini kita saudaranya nih yang kemarin launching juga. Jadi launchingnya mereka bersamaan. Iya, waktu yang sama. Ini kalau nggak ngerti konteksnya masih ya. Biasanya kalau satu keluarga kita sebut lagi Xiaomi ya, nggak ada lagi kan soalnya kan. Xiaomi itu nggak mungkin Poco dan Redmi itu launching bareng-bareng, nggak mungkin. Kalau mau bareng emang sekalian. Iya, kalau mau bareng emang sekalian. Nggak juga kalau bareng. Tapi nggak pernah sih. Iya nggak pernah. Kalau bareng pun paling misalnya Poco sama Poco Pet. Iya. Jadi masih Poco sebenarnya gitu. Nah ini nih udah sekeluarga masa misah. Pakai dong. Kayak keluarga kita gitu. Iya, keluarganya nggak akrab gitu ya. Tapi udah nih kemarin ada launchingnya itu namanya itel Vista Tab 30. Ya ini SoC-nya tuh sebenarnya masih juga ya, dia pawang uni SoC. Iya. T606, tapi di sini menarik ada layarnya dikasih Full HD+. Yes. Terus baterainya juga 7000 mAh. Iya. Dan dia itu menjawab pertanyaan orang-orang yang yang kepo lah. Maksudnya kenapa sih tablet tuh nggak ada SIM itunya? Oh nggak ada internetnya, nggak bisa pakai data itu gitu namanya kan? Sebutannya tuh fix internet, fix SIM lah, SIM card lah gitu deh. Nah ini bisa. Ya bisa 4G nih lumayan 4G. Ya. Ya kalau nanya harganya sebenarnya emang kita nggak bisa komen-komen banyak sih sebenarnya sih. Tapi masih cukup affordable di harga 1,8 juta yang udah pakai SIM card ya. Iya. Gitu. Ada beberapa hal yang aneh-aneh. Emang ada. Selalu itel itu selalu ada yang aneh kayak charger itu pakai aneh kan. Lu kalau nggak tahu tuh chargernya tuh di mana ya? Orang kan di atas ini di atas. Jadi emang dia itu ini kan tablet nih. Dia tuh emang kalau nggak salah dia ngomong sendiri untuk dari itel itu emang lebih menyarankan untuk makainya tuh miring gini. Iya, jadi gitu. pakai miring. Jadi kayak gua nggak tahu sih kenapa gitu. Biasanya kan tablet tuh emang ya udah lurus gini kan. Cuman ya nggak tahu sih karena mungkin emang targetnya adalah biasanya untuk anak-anak main game gitu kan. Gue lupa deh. Sampai ada jualan tuh AI gitu ya. Walaupun gue nggak ngeliat sih kayak penggunaan AI-nya. Iya nggak dijelasin AI-nya tuh untuk apa ya? Nah ini AI ini emang cuman ya udah lah ya, siapa tahu lu mau memaksimalkan kekuatan AI. Tapi yang gue cukup respect dia tuh nggak tertutup soal itu bisa dipakai buat POS system. Oh iya. Itu bagus kan buat kasir-kasir kan. Yang mana kadang membingungkan. Ada beberapa yang nggak support. Ditambah dia ada 4G juga kan. Oh iya. Jadi buat emang ini enak. Iya buat kasir. Jadi kayak kalian tuh yang butuh kayak tablet untuk mulai itu kan biasanya murah kan. Iya. Nah ini kayaknya bisa banget sih. Bisa buat berjualan wirausaha itu bisa tuh. Tapi gue lupa dari si Redmi itu support gak? Ya mungkin support aja sih. Cuman kan karena memang ada yang enggak aja gitu. Gue tahu ada yang enggak tuh. Gue tahu tuh. Jadi ada beberapa tablet. Makanya kadang-kadang tuh kalau lihat launching tablet tuh yang murah, spesifik pertanyaannya bisa buat kasir emang. Iya. Itu. Jadi penting sih. Masa kita ngetes juga gimana caranya ya? Ya kan kalau kita ngetes buka usaha dulu. Iya, masa kita buka usaha dulu. Segini ya, Pak. Gue segitu. Gue enggak tahu lah, tapi ya udahlah. Tapi ngomong-ngomong ini di AI dan macam-macamnya. Ngomong-ngomong makin sehat tapi badan saya enggak sehat. Gimana solusinya? Bukan AI apa ya? Ya intinya ada di bawah deh. Ada di bawah ya? Iya. Maksudnya kan AI bikin sehat sistem. Enggak juga. Udah pusing. Sehat brandnya, penjualan. Ya udahlah. Nah ini adalah Kurkuma Plus Grow, suplemen kesehatan emulsion ya. Ini katanya kabarnya guys ini dipakai sama Janetes. Tapi enggak cuma Janetes. Di sini kita pakai bukan buat anak-anak sini. Bukan ya. Kucing. Ini dipakai untuk kucing ya. Gila enggak lo? Ini adalah editor kerjaannya ya. Ini biar katanya kucingnya sehat. Gitu tutup air kutuan tuh enggak sehat-sehat juga. Masih bersin juga. Bersin. Kucing sini bersin. Makanya kalau masuk tuh kadang-kadang agak-agak ini. Dan kalau digendong bisa ada ingus di sini. Bersin waktu digendong bersin kucing. Luar biasa. Tapi enggak apa-apa. Ini bagus ya katanya untuk apa nih membantu kebutuhan vitamin pada masa pertumbuhan,
membantu tulang dan gigi yang kuat, membantu memperbaiki nafsu makan. Ya, ini adalah Kurkuma Plus. Iklan kita hari ini. Langsung ke berita nih. Kita berita. bahas si Xiaomi dulu kali ini. Xiaomi. Dan juga Unisoc. Nah ini, tapi sebelum ke berita ada yang mau lewat dulu, itu program kita sendiri. Iya, program. Ya, Jadi jangan gimana, kita Bapak klaim lah, Aldi? itu punya orang sebenarnya. Tim kita. Di dalam Discord kita. Ya, di dalam Discord kita yang di-manage sama moderator ini, dia Iya. lanjutin lagi untuk setupnya ke part 2 di bulan Juni. Jadi part 1 lumayan ya. Udah lumayan dan sekarang ada lagi dengan hadiah up to 100.000 untuk dua pemenang. Lumayan nih. Iya, yang mana sama setup PC. Cuman di sini lu bisa nge-share setup lu yang agak lain sama setup Ciamik. Jadi lu bisa aja cek Discord kita yang linknya di deskripsi. Kalau lu punya setup yang unik ataupun agak lain gitu, langsung aja ikutan. Cek itu yang atau agak lain ini maksudnya bukan yang apa ya, cuman yang unik lah gitu ya. Yang keren tuh yang butuh upgrade apa lagi, kursi jelek tapi mejanya jelek tapi kursi gaming. Iya emang anjing emang tuh. Udahlah. Lanjut nih ke berita nih. Kita bahas Xiaomi nih. Iya. Sebelum Xiaomi gue potong dulu, sorry dia. Kenapa? Salah kemarin tuh tadi tuh kita harusnya bahas soal award ya kan. Ya, iya itu juga. Nah, jadi ada sebuah award, sebenarnya award ya. Mungkin award ya. orang-orang yang follow akun gue ya udahlah tahu lah gitu ya award apa ya. Kita nggak mau sebut dan kita nggak bisa masukin ternyata gitu karena emang terlalu sampah. Ya ada lah award ini yang ngomong best laptop AI. Yang menang adalah Advan AI Gen ya, luar biasa gitu. Tapi kita nggak akan bahas di sini karena bahasan ini AI sendiri itu ada bahasan sendiri nanti di akhir pekan lah ya. Ya akhir pekan. Ya, antara Sabtu atau Minggu gitu ya. Yes. Sesuai mood editor aja. Yang pasti ini menarik pembahasannya. Iya menarik. Jadi kita tuh ada bahas AI sama DKID. Yoi. Yaitu ini sama orang yang namanya tuh udah lumayan besar ya. Dia tuh bisa dibilang ya setara sama Alfa lah gitu lah. Ya udah cukup berpengalaman lah, nggak kayak kita gitu loh. Iya, kalau kita kan masih baru YouTuber 2021. Gitu kemarin aja nggak disebut tuh. Iya. Nah, ya udah. Nah, terus gue lupa lagi. Nah, dia ini emang udah lama di dunia hardware, jadi dia overclocker juga ya, harusnya lebih sedikit valid lah. Ya. Tapi jangan expect kita bahas AI secara detail ataupun teknis ya. Iya, itu urusan Mas Alfa aja. Kalau Iya. kita bahas juga kasihan nanti Alfa tuh. Benerin kita. Iya bener. Oh iya benerin kita. Karena kita ngasal ngomongnya karena kita kan. ngasal kan. Ya udahlah. Iya. Jadi kita bahasnya secara reviewer aja gitu ya. Ditunggu aja kontennya. Lalu bergerak ke Xiaomi. Nah, ini kita di awal dulu dari Xiaomi dan UniSoc. Ternyata diam-diam bikin 4 nanometer nih. Wow, luar biasa gitu. Ini mungkin satu-satu dulu katanya dari Xiaomi ini lumayan panas gitu ya. Yeah. Mungkin dia ngelihat kali dari saudaranya itu Kirin ya. Ya udah ada gitu. Kirin 9.000 tuh katanya lumayan gitu karena dia dipakai di Huawei Pura. Dan Huawei Pura itu ya, fun fact ya, saat kita ke China itu pada pakai semua. Emang unik ya, nyata laku ya. Ternyata laku gitu. Laku ya. Walaupun emang ada Xiaomi 14 ya ada, Iya. cuman Pura banyak banget katanya. Wih gila nih, kayaknya emang bagus gitu kan. Nah kabarnya katanya ini 4 nanometer Xiaomi ini udah mau dikit lagi nyampe lah. Ya udah mulai tahap finishing Udah lah. tahap finishing lah. Kabarnya juga dia ini mendekati atau mirip sama Kirin 9000. Wah keren dong. Iya, untuk keren, yang keren. chipset baru nih. Iya gitu untuk kan. chipset baru dan pertama kali ini lumayan mantep banget nih. Bener. Karena gini, sebenarnya gua tuh nunggu untuk smartphone brand itu bikin chipset karena dia yang tahu kebutuhannya apa. Bener sih, biar lebih optimal kan. Iya kan? Apa yang dibutuhin bener. Iya makanya kayak misalnya Dimensity 7300 energi yang kemarin dipakai sama Oppo. Reno. Nah itu gue nunggu tuh Iya. karena OS-nya udah beres nih. Kalau SoC-nya yang katanya co-engineering bareng Oppo, wah ini harusnya lebih bagus lagi. Harusnya lebih bagus. Iya gitu ya, macam-macam lah. Nah, mungkin aja ini ada hubungannya sama Xiaomi yang ternyata investornya adalah Qualcomm juga. Iya, karena dia mau IPO kan. Iya, pantesan. Tapi lucu ya, dia tuh investornya Qualcomm tapi MediaTek tuh tetap ada gitu ya. Ya kan G91. Bisnis is bisnis, bro. Mungkin itu alasannya G91 dari Xiaomi ya. Jadi urusannya Qualcomm biar wah dikata-katain nih. Iya. Ya kan? Jadi lupa tuh sama dosanya Qualcomm sendiri yaitu 6S Gen 3. Iya. Lupa jadinya orang-orang padahal itu lebih penting gitu Dan ya. enak juga, jadi kan ada barang MediaTek, Qualcomm dapat duit juga. Oh iya bener juga ya. Dapat komisi, dapat share-nya kan. Dapat share juga ya, emang luar biasa Ya, nih. luar biasa. Ini apa namanya terlalu inilah apa sih namanya kalau terlalu uang sentris tuh matre. Matre. Matre banget ya, luar biasa. Cuman gak itu doang, UniSoc, nah ini gue yang kaget,
Dia kabarnya udah ngeluarin 4 nanometer. Gila. Yes. Dan katanya ini tuh mirip performanya sama Snapdragon 888. Ini mungkin orang mikir kayak, ya jelek banget gitu. Masih 888. 888. Sabar dulu dong. Nih ya, gua kasih tau aja ya. 888 itu adalah salah satu SoC yang sebenarnya kencang, cuman dosanya dipanas saja. Bener. Kalau misalnya ini SoC bisa ngasih settingan yang bagus atau lebih beres, ya ini harusnya oke banget. Ya bakal jadi pilihan lagi. Mungkin emang teknologi lama ya, kalau misalkan chipsetnya core-core lama. Tapi ini jadi pilihan lagi nih. Lo mau yang lebih kenceng? Gitu, ya, iya bisa. Lebih kenceng bisa juga. Ini contoh lagi adalah Nubia Neo 2 itu pakai T820. T820 itu unexpected, mirip sama 695, 695 bahkan lebih tinggi. Gitu. Betul. Itu aneh banget loh gitu. Maksudnya kayak kok bisa gitu ya. Nah, tapi ngomong-ngomong balik lagi ke si 4 nanometer SoC. Ini kabarnya dia juga konfigurasi mirip 88 juga gitu. Kayak dia punya X1, lalu A78 dan A55 gitu. Ya ini emang mirip banget sih. Yang jelas adalah harusnya ya SoC ini tetap ada biar persaingannya makin luas kan. Iya. Kan sekarang kan Snapdragon MediaTek doang kan gitu. Bener gak ada opsi ya. Iya, gitu. Udah gitu dua-duanya branding lagi. Iya dong. Rebranding tuh, MediaTek tuh kebanyakan rebranding, si Snapdragon juga rebranding. Udahlah, tolonglah Snapdragon lah untuk masuk ke tengah, bikin dua orang itu pusing. Gitu ya, kita lihat aja nanti kelanjutannya gimana gitu. Aduh, maaf. Iya. Nah, langsung nih. Ini adalah berita yang sangat gong sekali sebenarnya. Sudah pastilah di Indonesia ini akan penuh dengan berita-berita seperti ini. Minimal 1 minggu. Ya. Betul. Di Reels ya, ada yang unboxing, ada yang review, ada yang tes kamera. Ada yang share doang. Ada yang di-share doang. Lalu, nah ini ada beritanya adalah Galaxy Z Fold Series. Yoi. Atau Galaxy Z Series ya, Fold dan Flip katanya ya. Ini bakal hadir di bulan Juli nih. Yoi, tanggal 10. Artinya emang brand kompetitor tuh akan inilah. Ya, menahan semua kampanyenya lah. Ya kecuali F6. Ya kecuali pokoknya F6 gitu. Karena F6 harusnya bulan Juli juga kan. Benar. Kita lihat aja nih, apakah F6 itu benar-benar bisa mendobrak, bisa untuk ngacak-ngacak Samsung. Iya. Nah, kita lihat nanti. Gitu. Silakan kasih kita aja lah. Kita kan nggak ada Samsungan. Iya. Belum saat ini belum ada. Ya yang jelas studio ponsel lah. Tolong. Studio ponsel juga. Ponsel, kalau mau kasih voltage silakan. Iya udah Foldnya sama Flipnya bisa lah. Masa nggak bisa sih? Lalu ya di tanggal 26 Juni ini udah ada ternyata mulai pre-reserve-nya ya. Iya, di India nih. Di India apa di mana gitu? Iya, di India. Gitu. Nah, Indonesia nih belum ada sih gitu sih. Ya kemungkinan bakal ada juga kan karena Indo tuh karena Samsung Indonesia masih sibuk sama M15. Itu mau bahas juga cuman terlalu marah-marah nanti sebenarnya ya. Ya fun fact aja silakan cek ya M15 ya, itu emang barang-barang kotoran. Ya, gua ngomong jorok gitu. Nah, dari segi leak-nya, posternya ini Samsung ini udah mulai lebih kayak ke Oppo-Oppoan lah. Betul. Ke HP, bukan Oppo, ke HP Cinaan. Iya kan? Iya kalau lo perhatiin kan? Karena dia mulai makin lebar. Yeah. Lalu hingnya itu mulai masuk kan. Mulai masuk sekarang. Ya, karena kemarin itu kan lu tuh nggak akan bisa kayak lu dilipat tuh dua gini nggak bisa. Karena dia itu nonjol gitu kan. Nah, ini udah bisa karena mungkin ya teknologi udah mirip lah. Gitu. Dan memang mengakui yang Cina bagus. Yang Cina bagus emang. Tinggal dimodifikasi aja. Iya, ya inilah makanya persaingan itu harus ada. Kalau misalnya Fold itu masih sendirian Samsung, lihatlah kayak begitu jadi ya si Fold 5 itu 34 tuh begitu iya, aja. Iya, 34 tuh ya udah gitu. Jadi kayak kurang ya. Tolong ya untuk persaingan ini diketatin lagi dong. Betul, gitu. betul. Bagus nih sebenarnya. Iya, bagus ya. Terus dari Flipnya sendiri juga ini nggak jauh beda ya Mas. Iya, yang paling biasa sebenarnya Flip ya karena dari gambarnya biasa aja dengan speknya pun sama. Bahkan sampai covernya sama ya. Iya, gue kiranya bakal full kan, iya, kayak Motorola kan. Iya, karena Motorola Razr itu unexpected juga orang pada suka. Benar. Iya, gue pikir bakal pakai. Mungkin karena dia bukan brand Cina kali jadi. Nggak usah bukan brand Cina. Nggak jualan juga ya katanya gitu kan. Ini secara spesifikasi sebenarnya masih mirip-mirip aja. Perbedaannya ada di chipsetnya. Ini 8 Gen 3 lah ya. Iya. Fold 6 sama Flip 6 tuh pakai 8 Gen 3 pasti. For Galaxy juga kan. For Galaxy pastinya. Ini juga Flip juga ya. Nah, tapi emang banyak sih sebenarnya rumor-rumor kemarin tuh Flip katanya untuk yang non US katanya tuh bisa pakai Exynos katanya. Iya, ada kemungkinan juga. Walaupun sih gue sebenarnya karena 8 Gen 3 tuh udah pasti cepat ya. Cuman ego gue adalah gue pengen tahu aja Exynos bikin Flip gimana gitu. Iya sih teknologi. Karena belum ada kan? Belum ada dan si
si 5 itu 8 Gen 2 kan? 8 semua, 8 Gen. Iya kan? Tapi ya bagus juga sebenarnya, apalagi kan Flip kan emang kita nggak bakal buat minta performance yang gede kan. Yes, itu pasti soal optimisasi. Iya benar. Mending ya udah lu gedein di Exynos-nya aja gitu. Oh iya, maksudnya bener. pakai Exynos. Dan dia tahu bagaimana cara sistem Flip-nya dia sendiri jalan. Bener. Hardware-nya harusnya mumpuni karena itu punya Samsung sendiri. Bener kan? Iya, optimisasi OS-nya harusnya lebih oke. Iya, kenapa 8 Gen 3? Gue sih setuju kalau ada Exynos di Flip ya. Iya bener. Iya. Ya itu Lebih bagus. rumornya singkat gue begitu gitu. Dan RAM-nya katanya di sini ternyata bisa 12 GB ya ternyata. Iya, up to 12 kemungkinan. Baterai tapi ini baterai belum ada kabar masih 4000 ya. Ya kalau di itu sebenarnya 4000 itu lebih besar sih dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya kalau nggak salah 3700. Oh, sebelumnya itu 3000-an ya, Iya, sekarang 4000. kalau nggak salah ya. Cuman kalau dibanding dengan brand kompetitor emang agak ketinggalan ya. Kalau Si Vivo soalnya kalau nggak tahu nih kita recall tuh 5700. 700 sih? 700 ya? Iya, Segitu loh, 5700. Gede kencang banget kan? dan tipis gitu. Nah, gue tuh expect-nya sih itu sih untuk Fold ini gue lihat mungkin lebih tipis aja sih, lebih tipis, lebih enak digenggam gitu. Karena gue yakin tuh orang tuh jarang banget buka Fold-nya. Benar. Gue yakin akan banyak lebih sering di satunya ini. Itu kan alasannya kenapa Samsung Z Fold itu kecil kan layarnya, katanya biar enak dipegang gitu. Betul. Jadi kayak megang, ya udah kayak megang apa gitu ya. Lebih megang. Jadi megang-megang gitu ya, nggak enak juga dilihat ya. Ya lebih kecil lah karena dia masuk kantong dibuka ngechat gitu doang. Yes. Nah, nggak cuma itu doang, ini juga bakal ada unpack juga ya di 10 Juli katanya. Iya. Ini ada Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy. Oh. Gila ya, Galaxy Buds si gadan yang ditunggu-tunggu sama orang penyepong Samsung. Penyepong Samsung, Galaxy Ring. Yoi. Apakah akan lebih baik dari ini? Nah, harusnya lebih baik dong. harusnya lebih baik. Harusnya ya. Karena kan bisa fitur-fiturnya gestur ya sih. Oh, ada gesturnya ya. Nah, makanya nih, ini si Aldi kan pakai ring nih. Iya. Itu bukan cincin nikah sebenarnya. Bukan, ini smart ring bro. Smart ring. Bro. Smart ring ya. Wah, cincin nikah kalau kasih smart ring sih ketahuan tuh dulu tech savvy. Satu pakai Poco, satu pakai Xiaomi. HP-nya gitu ya anjir. Taibat terus air purifier-nya Xiaomi gitu ya. Semuanya. TV-nya Xiaomi. Ya, itu mah namanya lu penyepong. Bukan tech savvy. Tapi kalau ngomong tech savvy kita mending ke Pacul of the Week. Pacul of the Week. Nah, ini ada dua ya. Kita kasih tau dulu ya. Iya, Pacul of the Week tuh ada dua. Jadi kita karena kemarin tuh nggak sempat untuk membalas semua komen yang ada di Jagat Review. Iya. Karena kan harusnya dibalas di sana kan. Cuman kita lupa balas, bukan gara-gara gimana, emang lupa aja sebenarnya. Tapi kita baca semua. Kemungkinan itu kita baca semua karena takut blunder kan. Di subscriber 2 juta. 2 juta pertama yang ngundang kita, gila. Kita tuh merasa yang mantep banget sih coy. Cuman ada dua nih. Dari komenan Bego Teknologi kemarin kayak biasa dan komenan di Jagat Review. Oke. Tapi mulai dari punya kita dulu dong. Nah, ini dari Eko Arno 6174. Yeah. Bang, jujur sih gua beli HP gak peduli sama UI. Maksudnya ya yang gue butuhkan hardware-nya. Ya kalau buka aplikasi ya pasti kan gak perlu otak-atik UI-nya juga. Ada gak sih yang kayak gue, sepengaruhkah buat main game untuk HP mid-range ke atas buat UI ini? Gitu. Pengaruh untuk beberapa handphone. Iya. Yes, betul. Karena lu nggak lihat home screen-nya, tapi UI-nya itu kadang bisa ngebawa optimasi buat game. Enggak, cuman tapi dia mungkin ini kali mikirnya tuh bikin nge-lag ya. Bikin nge-lag mungkin ya. Kalau masih jelek ya jelek, bakal nge-lag sih ya. Dulu iya. Sekarang sih udah enggak. Sekarang sih enggak sih. Emang tapi gue yakin sih orang-orang begini tuh orangnya belum nyoba aja sih. Bukan nyoba. Dia tuh belum aktif banget untuk bekerja atau melakukan kegiatan atau lu sekolah misalnya di handphone gitu. Betul. Karena emang pada akhirnya nih, gue sama Aldi tuh main game tuh kalau nggak cuma benchmark, ya jarang sih kayak main lagi free main game. Kan? Iya, kebanyakan main HP itu ya udah kita lihat chat. Lalu kita ngapain gitu ya. Aja. Iya, nah itu UI yang kita lihat. Penting. Dan sebenarnya kalau ngomong UI buat game itu pengaruh. Contohnya iQOO 12. Oh, itu ya. Dari UI-nya maksudnya UI kan nggak cuma dari UI, iya, tapi UI ada fitur yang di bawah kan. Iya. Itu juga lu bisa tuh mengaktifkan fitur game resolutionnya, interpolasi gitu dan performance-nya lebih aman. Ya walaupun ada hardware-nya juga yang berpengaruh kan. Walaupun tetap hardware, cuman emang penunjang lah itu lah ya. Iya. UI ini maksudnya adalah ini ya, yang kayak mungkin lebih ke software-nya ya. Software gaming-nya itu tuh
Itu ngaruh banget bro. Maksudnya gue pernah nyoba nih, kita ngomongin Xiaomi deh, Xiaomi lagi ya. Xiaomi Turbo pernah gue coba matiin dan gue coba main game. Itu beda banget sama yang pakai turbo. Beda kan kerasa. Beda banget. Dan UI pun juga pengaruh, kayak dari MIUI ke HyperOS, storage-nya lebih ringkas juga. Iya. Buat game lo bisa install lebih banyak. Iya, lebih ringkas gitu. Ya gitulah ya, ngaruh. Ya ada pengaruhnya, walaupun nggak kayak hardware yang memang udah jelas performance-nya kelihatan gitu loh kan gitu. Tapi itu ada pengaruhnya. Gitu ya, untuk Mas Eko. Tapi nggak apa-apa sih kalau lu misalnya hardware doang. Ya masih oke juga. Ini kan hardware tuh utamanya. Utamanya gitu. Siapa tahu dia custom ROM lagi kan. Ya udah ya, ini dari Alpi Gibran. Gokil, makin kesini persaingan smartphone makin seru. Yang gue bingung kenapa brand smartphone di Indonesia belum ada yang mampu bersaing secara global ya. Jangan global dulu deh, minimal ya bisa lah buat warung kita ngelirik brand asli negeri. Jadi kayak brand-brand lokal gitu lah. Kenapa brand lokal tidak punya handphone yang bisa global atau enggak bikin panjang banget sih brand lainnya kalah gitu. Ya nah, apa ya? Karena ya pada akhirnya ya semua tentang jualan. Dan kalau ngomongin gini, HP yang lokal itu cuman Advan kan? Iya kan? Betul. Cuman Advan gitu. Dan Advan sebenarnya nggak lokal banget gitu. Iya, maksud gue masih banyak komponen di luar ya gitu. Iya. Ini mungkin kali kita ngomongin laptop kali. Laptop juga deh, Axio dan Advan. Nah, keduanya itu punya problem yang sama, di mana software yang dikasih itu nggak se-advance yang ada sama brand-brand Taiwan dan Amerika. Yang R&D udah jauh, lama udah jauh gitu. Karena itu masih PR-nya. PR dari lokal ini lagi-lagi sama tentang software. Nah, makanya agak susah untuk mendunia. Kenapa? Lu bayangin nggak, orang di luar sana, yang di luar negeri, misalnya kita ngomong US lah, yang marketnya gede juga gitu, orang konsumtif. Dia yang biasa pakai laptop yang update dia jelas, yang mau ada masalah software itu tahu gimana karena komunitas udah jadi, tiba-tiba ke let's say Axio lah. Ini gue bukan jelek-jelekin brand lokal ya. Enggak ya, kita masih support juga gitu. Tapi ya bakal berasa juga gitu. Ya kasarnya gini ya, maksudnya ini ya logika jeleknya aja menurut gue, brand ya let's say ini lo brand Cina nih, lo punya brand bagus gitu, tiba-tiba ada dari brand lain, negara lain gitu ya, minta bikinin handphone juga gitu, pasti lo bakal support kan. Tapi kan apakah lo ikhlas semuanya itu lo bakal kasih ke mereka? Enggak kan, pasti ya intinya mungkin kalau Indonesia bikin ya pasti nggak bakalan se-advance itu, karena pasti bakal dilimit juga. Kalau mau intinya bikin sendiri dari awal semuanya. Walaupun artinya bukannya lu nggak boleh beli laptop atau hardware dari Indonesia, ya nggak apa-apa beli aja gitu. Cuman ya itu maksudnya, kalau ini kan poinnya kan kenapa nggak mendunia gitu. Ya itu alasannya, karena yang mendunia ini secara semuanya dari softwarenya, hardwarenya, komunitasnya udah jadi. Iya benar, udah pokoknya developnya tuh semuanya tuh udah rapi banget. Iya, ada alasannya lah kenapa Asus, Lenovo itu nomor 1 dan nomor 2 gitu. Betul. Iya kan? Betul. Alasannya ada gitu. Kenapa mereka berdua terus gitu? Sama Acer gitu ya. 3 itu, kenapa 3 itu terus? Yang kalau gue pribadi tuh dari gue SD lah, ternyata 3 laptop itu doang. Iya, top of mind kan. Iya, di top of mind. Kenapa? Ada alasannya, ya itu alasannya, karena mereka udah jadi semuanya gitu. As a system tuh udah jadi. Iya, itulah. Nah, itu juga kalau terjadi di smartphone ya. Smartphone kenapa as a system tuh jadi, misalnya kayak Samsung. Samsung itu tuh mau ngapa-ngapain tuh jadi aja. Karena dia sistemnya di perusahaannya, sistem di kita ngomongin Samsungnya udah jadi gitu. Bener. Coba Xiaomi kalau berubah sedikit Iya. Ada yang beda aja, udah susah gitu. Ya, coba kalau Indonesia punya semuanya, lini produknya bikin di Indonesia, riset di Indonesia dan semuanya dari Indonesia tuh gue rasa bisa aja. Bisa aja. Karena kita bisa ngatur sendiri. Iya, karena kita ngatur sendiri. Dan kalau butuh support bisa loh. Buat bantu promosiin ya. Iya, promosiin gratis kalau bisa gitu ya. Ya udah, ini cuma 2 dari sini ya. Iya. Oke, nah ini yang dari Jagat Review nih ya. Oke. Yang dari Jagat Review nomor 1, Cherry ID. Gak cuma brand, videografer sendiri pun kena roasting ya. Tapi thank you Jagat Review sudah mengundang kedua teman saya yang mulutnya ember ini. Nah, ya ini Cherry ID, mampus kan. Aldira ini ada orangnya di belakang kamera gitu ya. Gue masukin dia nggak tahu gitu, kaget. Hah? Kok komen gue masuk gitu. Nah, ini adalah sumber beberapa video kita telat ya. Tapi visualnya paling bagus. Iya, visualnya bagus. Dibanding kita buat sendiri. Iya, dibanding kalau kita berdua sendiri, ya silakan cek aja Instagram Nyantek ya. Ya, itu kelihatan ya. Kelihatan mana yang dia edit sama Aldira, mana yang ambil gambar sama Aldira, sama yang dia edit sama gua. Kelihatan mana yang bagus, mana yang bagus, mana yang ini mah anjing. Kalau kata Om Deddy kayak postingan Facebook.
Tapi dia bener ya, anaknya perfeksionis banget gitu. Iya, perfeksionis banget. Tapi lu silakan cek lo kalau lu mau cek peripheral lo. Yeah. Karena banyak blundernya pasti tuh dia tuh. Tapi gua gak ngerti. Nah, coba lu anak yang katanya jago peripheral ya. Lu cek tuh kontennya. Apakah ada blundernya enggak apa-apa, lu tag aja tuh GTID. Biar rame gitu ya. Udah ya udahlah. Nah, ini ada dua gue taruh nih. Ini selalu mirip nih. Satu dari Muzar 76. Lihat nyantai tuh kayak lagi ngobrol sama temen aja, nggak serius tapi tetap informatif walau tidak seinformatif jaga review. Good luck with the goals. Yeah, thank you. Lalu satu lagi Irfan Abidin, keren nih 2 reviewer paling detail, akhirnya tayang juga videonya. Di keduanya ini tuh sebenarnya punya irisannya itu menganggap nyanteknya itu detail. Iya. Sebenarnya. Nah, itu adalah goal kita kemarin. Kalau yang nanya, ini sebenarnya tuh kita nggak berani state juga kita detail sih. Enggak. Tapi kita mau kasih profit yang cukup lah. Iya, profit yang cukup lah. Makanya kemarin ada yang nanya kan di episode kemarin tuh, kenapa kita telat terus? Karena kita nggak pengen jadi yang tercepat. Betul. Ya kan? Tapi mencoba ya, bukan mencoba nih. Berarti kita masih belum nih mencoba untuk jadi yang terbaik. Betul. Gitu. Itu yang susah, yang terbaik itu. Betul. Tapi kalau udah kita anggap terbaik pun masih nggak lebih bagus daripada David dan Om Deddy sih. Belum ya, kita belum sampai sana ya. Belum sana. Jauh banget gitu. Belum sana ya, karena dari segi resource juga jauh sekali. Tapi ya itulah, terima kasih udah notice sih kemarin. Betul. Dan itu tuh emang kenapa kita mencoba untuk kayak meng-in-depth-kan bagian tertentu, karena emang kayaknya mendingan ini aja sih untuk di-review sih. Karena yang lain-lainnya udah bagus gitu. Iya, kadang gatel orang udah bahas handphone gaming, bahas kamera. Handphone gaming tadi fokusnya ke kamera aja. Iya. Kan itu tolol banget HP gitu. Gaming bisa kamera aneh sih sebenarnya sih. Walaupun emang bisa dikomenin. Apalagi kemarin nih soal flexi pillar. Wow, itu kan sebenarnya itu yang sebenarnya kita mau angkat gitu loh kayak. Kita mesti lihat juga. Jadi kenapa kita lama ya kita juga melihat juga dunia sekitar tuh lagi ada apa gitu. Iya. Jadi karena kita tuh mau tercepat juga viewsnya nggak akan 1 juta juga. Iya, nggak akan sama kayak gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau kita 1 juta tiba-tiba, aduh pasti kita udah di PP kerjanya, tinggal ya kan. Bikin kantor sana aja. Iya, di sana tuh, sampingan sama David tuh, tiap pagi minta kopi ntar. Sama tuh kayak DKID tuh ntar. Nah, nonton aja. Nah yaudah ya, ini dari yang terakhir dari Steven Setia. Bang, gue mau ngelamar dong. Kebetulan orang tua gue dua-duanya udah meninggal, pas banget. Fun fact ya? Oh iya juga ya? Di kita di nyantek itu ya, ini tuh muncul pertanyaan karena kita gua nih yang ngejok bercanda. Pertama dari Aldi sih. Oh ya Aldi kan gue bilang, halo mama, aku dijaga review gitu kan. Terus Aldi bilang, wih malu kan nggak ada. Ya gue tambahin lagi, bapak lu juga nggak ada. Itu jokes aja ya. Jok aja. Kita cuma buat berdua doang. Enggak, Aldira juga bapaknya nggak ada. Jadi emang ini nyantek ini tiga-tiganya ya, orang-orang ini tuh tidak punya banyak kasih sayang orang tua. Enggak bercanda ya. Maksudnya kita tuh masing-masing udah kehilangan orang tua ya, gitu lah. Makanya kita sebagai anak laki-laki mencoba untuk bekerja lebih goblok lagi gitu. Ya, tapi ini bercanda aja. Tapi ya. kita nggak pernah kok ke orang lain gitu. Iya, ya enggak lah. Lo ya tim itu ya udah bukan urusan kemarin kita. Tuh kelepasan, Pak. Emang kalau saat syuting itu kan udah di warning juga kan. Lu saat syuting ini nih, syuting podcastnya Om Deddy tuh lu akan lupa kalau itu lagi syuting. Iya, emang pas ngobrol tuh gue lupa ada kamera. Kayak kita nongkrong sama Om Deddy aja. Iya. Gitu. Nah, itu lagi-lagi kan konsepnya juga lagi-lagi deliver dengan baik gitu. Nongkrong gitu ya. Nah, ini buat Mas Stefan Setia ya, sebenarnya buat ngelamar ini sih. Ini juga pertanyaannya tuh dari Aldi juga dan dari Om Deddy. Ngomong lu mau nambah tim gak gitu kan. Nah itu sih buat nambah tim kira-kira gimana nih? Kayaknya sih belum dulu sih ya. Tapi kita ada tujuan ke sana. Iya, ada tujuannya ada. Ya sekarang kita lagi persiapan. Maksudnya kita mau nambah tim tapi kalau gue belum bisa gaji lu gimana? Iya, kalau lu mau nggak apa-apa sih. Lu punya skill bagus. Udah punya skill bagus. Oh, dia punya skill bagus terus kaya. Kaya juga. Jadi kayak gue kerja nggak usah dibayar. Iya, gitu kan. Kerja sesuai passion gitu. Sesuai passion. Gak mau digaji nggak apa. Passion nggak bisa digoreng, bro. Masuk ya tapi nggak mau masuk. Iya, masuk. Kalau lu adalah orang kaya lalu passionate tidak bisa digaji ya udah nggak apa-apa silakan. Kita ikhlas kok. Ikhlas lah. Masa nggak ikhlas? Udah dikerja gratis. ya tapi seperti itulah. Susahnya itu emang makanya kita salut banget sama orang-orang tuh tim-tim besar tuh. Salah satunya tuh gak cuma jaga review doang, ada banyak kayak Droid Live juga banyak. Iya. Diarcom juga banyak. BT iya rame banget tuh BT tuh Besindotek. Bahkan DKID seberangnya. DKID tuh seberang tuh 1 juta. Ya mereka tuh emang banyak karena
kita ngomongin duit ya, duitnya itu udah beres. Iya, gitu. udah cukup berani lah. Kalau kita kan belum Iya, berani. kalau kita kan punya duit dikit benerin mobil. atau enggak benerin sini rumah-rumah kan. Ada yang rusak. Iya, ini tuh rumah berapa tahun nih coba deh. Ini enggak apa-apa udah lama dikit dah. Ini Kita berapa tahun nih? Ada 4 tahun. 4 tahun, lu tau nggak? Nih, depan kita kanopinya udah mau roboh. Padahal kita nggak apa-apain. Gak apa-apain, mau roboh aja. Iya. Lu bayangin gak nih kalau tetangga lihat di kanopi, wih YouTuber tuh kan gitu kan. Ih, kok kanopi mau roboh? Orang kayak rumah hantu aja. Iya. Iya kalau malam tuh ke rumah hantu gitu. Iya. Bahkan kalau nggak salah nih Aldo TLM ya, kalau nggak tahu lu Aldo tuh detektif Aldo tuh kesini pernah. Terus room tour sama gua. Gua kasih lihat ke belakang tuh kandang kucing, katanya wah harusnya di RPG ini tempatnya. Didakin ya anjir ya. Asal ngomong ya. Iya. Tapi emang bener Ya sih. bener emang. Lu bayangin aja, Aldo tuh udah mereview ini tempat kita lah. Dia sedih sekali dia. Sedih banget ya. Katanya gue bersyukur Ger, gue udah punya rumah sekarang. Anjing banget tuh orangnya, luar biasa. Ya udah, kita tutup aja lah. Ya udah, mungkin tadi lebih teknologi kita usahakan ini tayang hari bisa nggak ya jam 5 nih? Gak mungkin. Bisa Eko ya. Tayang malam ini jam 10 gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Biar balik karena orang pada nanya apakah ini bergeser harinya atau tidak. Gue sih pengennya balik lagi di hari-hari Selasa gitu ya. Jadi semoga aja video ini bisa naik hari Selasa biar lu bisa tetap nonton di hari Selasa. Jadi ya udah mungkin aja sampai jumpa di Bigo Teknologi minggu depan. Bye.